Banyak orang Indonesia memakai batu akik atau batu permata lokal, tapi ada juga batu-batu indah dari luar negeri yang sangat populer di negara kita. Batu-batu yang tidak ditemukan di Indonesia, tapi diimpor dari luar negeri. Kali ini kita akan membahas 10 batu permata impor yang jadi primadona di Indonesia. Kita bahas satu persatu, lengkap dengan asal negara, kekerasan, dan karakter mineralnya. Yuk bro, tanpa banyak cincong, langsung saja kita mulai. Sejak ribuan tahun lalu, batu permata telah melintasi benua, samudra, dan peradaban. Dari jalur sutra di Asia, kapal-kapal dagang di Laut Tengah, hingga pasar kuno di Mesir dan India, batu mulia selalu jadi komoditas mewah yang diperebutkan raja, pedagang, dan bangsawan. Mereka bukan cuma simbol status, tapi juga jadi bagian penting dalam ritual budaya, agama, dan kekuasaan. Kini, jejak sejarah itu masih terasa saat permata-permata dari berbagai penjuru dunia masuk ke Indonesia dan dicintai oleh para kolektor lokal. Kita awali dengan batu lapis lazuli. Lapis lazuli bukan mineral tunggal, tapi campuran lazurit, pirit, dan kalsit. Warnanya biru tua dengan bintik-bintik emas, sangat khas dan mewah. Penghasil utama lapis lazuli adalah Afghanistan, khususnya di tambang Sar Esang di Provinsi Badakhshan. Selain itu, lapis lazuli juga ditambang di Rusia, di dekat Danau Bikal, di Pegunungan Andes, Chili, dan dalam jumlah yang lebih kecil di beberapa negara lain termasuk Pakistan, Italia, Mongolia, Kanada, dan Amerika Serikat. Kekerasannya hanya 5 hingga 5,5 dan memiliki sejarah panjang dalam kebudayaan peradaban manusia. Lanjut dengan batu turquoise, atau yang dinamakan batu pirus di negara kita. Turquoise dikenal sejak zaman Persia kuno, dan jadi batu suci di berbagai budaya kuno. Turquoise merupakan batu fosfat tembaga dan aluminium. Warnanya biru langit sampai hijau toska. Negara penghasil utama batu turquoise adalah Iran, terutama wilayah Nishapur, Tibet atau Tiongkok, dan Amerika Serikat di wilayah Arizona dan Nevada. Turquoise juga ditemukan di negara-negara seperti Mesir, India, Afghanistan, Chili, dan Turkistan. Kekerasan hanya sekitar 5 hingga 6 skala Mohs. Jadi harus dijaga baik-baik agar tidak cepat pudar atau retak. Kemudian ada red coral, atau yang kita kenal sebagai batu marjan. Red coral atau marjan bukan batu mineral, melainkan material organik dari kerangka kalsium karbonat yang dihasilkan oleh koloni hewan laut kecil bernama polip karang atau Corallium rubrum, disebut juga sebagai precious coral. Berwarna merah hingga jingga. Sumber utamanya dari Laut Mediterania, Italia di wilayah Sardinia, Sisilia, Tunisia, Aljazair, laut sekitar Okinawa dan Kochi Jepang, Taiwan, dan India. Meskipun Indonesia punya terumbu karang terluas di dunia, jenis Corallium rubrum tidak tumbuh di wilayah tropis seperti Indonesia. Kekerasannya sekitar 3 hingga 4 skala Mohs, jadi tergolong lunak. Berikutnya adalah aquamarine. Aquamarine adalah varietas dari keluarga beryl, sama seperti zamrud, tapi warnanya biru laut muda. Batu ini identik dengan ketenangan dan kejernihan. Tambangnya ada di Brasil, Nigeria, dan Pakistan. Kekerasan aquamarine sekitar 7,5 hingga 8 Mohs, cocok dipakai harian, tapi tetap harus hati-hati. Selanjutnya, ada batu peridot. Peridot adalah jenis olivin yang kaya magnesium dan besi. Warna hijaunya cenderung cerah kekuningan, khas dan berbeda dari zamrud. Kualitas terbaiknya berasal dari Pakistan, Mesir, dan Cina. Kekerasannya sekitar 6,5 hingga 7 Mohs. Agak lunak, jadi jarang dipakai sebagai batu cincin harian. Oke bro, kita lanjutkan lagi dengan batu berikutnya. Batu garnet. Garnet punya banyak varietas, dari merah tua sampai hijau terang. Yang paling terkenal di Indonesia biasanya Pyrope Elmandine garnet berwarna merah tua, seperti anggur merah, kadang dijuluki sebagai Black Mamba garnet. Tambangnya ada di India, Sri Lanka, dan Afrika Timur. Kekerasannya berkisar 6,5 sampai 7,5 skala Mohs tergantung jenisnya. Sering dipakai untuk mata cincin karena kilapnya yang dalam. Berikutnya adalah batu topas. Topas adalah fluorosilikat aluminium dengan struktur kristal yang jernih dan tajam. Warna paling umum adalah biru hasil iradiasi, tapi warna paling mahal justru kuning keemasan alias imperial topaz. Negara penghasil topaz antara lain Brasil, Pakistan, dan Rusia. Kekerasannya cukup tinggi, berada pada 8 skala Mohs, jadi cukup aman buat dipakai harian. Di 3 besar batu, yang paling disukai adalah batu safir. Safir adalah korundum yang mengandung unsur besi dan titanium. Warna birunya sangat ikonik, tapi sebenarnya safir bisa muncul dalam hampir semua warna, kecuali merah. Pusat tambangnya ada di Sri Lanka atau Ceylon,
di Myanmar atau Burma, dan di Madagaskar. Kekerasannya sangat tinggi, berada di 9 skala Mohs, hanya kalah dari berlian. Cocok banget buat dipakai harian. Di nomor 2, ada batu rubi. Rubi juga dari keluarga korundum, sama seperti safir, tapi warnanya merah karena kandungan kromium. Beberapa negara yang terkenal sebagai penghasil rubi adalah Myanmar atau Burma, Mozambik, Tanzania, Madagaskar, Sri Lanka, dan Vietnam. Myanmar, khususnya, terkenal dengan rubi berkualitas tinggi, termasuk yang dikenal dengan sebutan Pigeon Blood. Kekerasannya juga pada 9 Mohs, dan jadi simbol keberanian serta kekuatan sejak ribuan tahun lalu. Dan batu impor yang terakhir, yang paling digemari oleh pencinta batu tanah air, adalah emerald atau zamrud. Zamrud dikenal sebagai lambang kemewahan sejak zaman Mesir kuno. Batu ini termasuk varian dari mineral beryl, yang kaya akan kromium dan vanadium, memberi warna hijaunya yang khas. Negara penghasil terbaik batu zamrud adalah Kolombia, Zambia, dan Brasil. Kekerasannya sekitar 7,5 hingga 8 skala Mohs, tapi sering retak-retak karena inklusi alami. Maka dari itu, zamrud sering diolah dengan minyak untuk memperbaiki tampilannya. Dari zamrud Kolombia sampai lapis lazuli Afghanistan, semua batu ini membuktikan bahwa pencinta batu tanah air tidak hanya mencintai kekayaan batuan lokal, tapi juga mengapresiasi keindahan batuan dari seluruh dunia. Nah, dari 10 batu ini, mana yang paling kamu suka dan sudah kamu koleksi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar dunia batu dan mineral, hanya di Geostones. Belajar gemologi dengan gaya.